Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mengadakan latihan soal fikih kelas 7 semester ganjil. Nah, nanti untuk penilaiannya, jumlah betul dibagi 3. Baiklah, untuk menyingkat waktu, segera kita mulai dari nomor pertama. 1. Persamaan membersihkan dan bersuci adalah A. Dimulai dengan niat melakukan suatu perbuatan. B. Membersihkan kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. C. Menggunakan tata cara yang diatur oleh fikih. D. Menjadi syarat sahnya melaksanakan sholat fardu. Jawabnya adalah C. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Yang pertama, bersuci itu menyertakan niat, sedangkan membersihkan diri tidak. Kemudian, antara bersuci dan membersihkan diri tujuannya adalah sama. Sedangkan tata caranya, bersuci itu ketentuannya diatur oleh fikih, sedangkan membersihkan diri tidak diatur dengan ketentuan fikih. Kemudian, antara bersuci dan membersihkan diri sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Sekarang yang nomor 2. Ditinjau dari kategorinya, air dibagi menjadi 3 macam, kecuali A. Air yang suci dan mensucikan. B. Air yang suci namun tidak mensucikan. C. Air mustakmal. D. Air mutanajis. Jawabnya adalah C. Air mustakmal. Anak-anak, air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, air suci dan mensucikan atau yang disebut dengan air mutlak. Misalnya, air hujan, air laut, air sungai, dan lain sebagainya. Kemudian, ada air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya, minyak melati, kuah soto, adonan roti, air mustakmal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, air mutanajis atau air yang terkena najis. Nomor 3, air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci, maka hukumnya menjadi titik-titik. A. Air yang suci dan mensucikan. B. Air yang suci namun tidak mensucikan. C. Air mustakmal. Dan D. Air mutanajis. Jawabnya adalah A. Air yang suci dan mensucikan. Sekarang yang nomor 4. Benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah A. Kertas, genting, kaca, batu. B. Kertas, gunting, daun, batu. C. Kertas, debu, daun, batu. D. Kertas, batu, kaca, batu. Jawabnya adalah C. Anak-anak, benda padat dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya, debu, batu, pecahan genting, bata merah, kertas, daun, dan kayu. Kemudian, syarat benda tersebut dapat digunakan untuk bersuci adalah benda tersebut harus kasar atau dapat membersihkan. Yang kedua, benda tersebut harus suci. Dan yang ketiga, benda tersebut
tidak digunakan lagi atau tidak terpakai. Yang kelima, air mustakmal yang volumenya tidak mencapai 2 kulah boleh digunakan untuk titik-titik. A. Berwudu. B. Mandi junub. C. Menghilangkan najis. D. Mandi. Jawabnya adalah D. Anak-anak, air suci dalam jumlah sedikit yang telah dipakai untuk membersihkan najis atau hadas atau yang disebut dengan mustakmal, jika volumenya kurang dari 2 kulah, maka air tersebut hanya boleh digunakan untuk kebutuhan yang mubah. Contohnya, menyiram tanaman, mencuci sepeda motor, dan lain sebagainya. Air mustakmal ini tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis atau hadas. Yang keenam, ukuran 2 kulah adalah 10 sampai dengan 15 tin yang disetarakan dengan A. 200 liter, B. 250 liter, C. 270 liter, dan D. 300 liter. Jawabnya adalah C. 2 kulah sama dengan 10 sampai dengan 15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Kemudian nomor 7. Silahkan perhatikan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Pertanyaannya, lafaz yang digaris pada ayat di atas adalah membasuh muka, mengusap kepala, mengusap kedua tangan sampai siku, D. Mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Ini adalah membasuh muka. Anak-anak, ayat di atas artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, faghsilu wujuhakum, dan tanganmu sampai dengan siku, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian nomor 8. Ada seseorang yang hendak membersihkan najis yang menempel di tubuhnya. Kemudian, ia melihat seekor anjing yang tersengal-sengal napasnya karena kehausan. Tetapi, orang tersebut memutuskan untuk menggunakan air daripada memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Pertanyaannya, bagaimana hukum keputusan yang diambil oleh orang tersebut? A. Haram, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah. Jawabnya adalah A. Anak-anak, dalam situasi tertentu, penggunaan air yang suci dan mensucikan memiliki hukum penggunaan yang berbeda-beda. Bisa menjadi haram, bisa juga menjadi makruh. Air yang suci dan mensucikan bisa menjadi haram apabila menggunakan air yang suci dan mensucikan milik orang lain, sedangkan pemiliknya tidak mengizinkan menggunakan air tersebut. Kedua, pemakaian air akan berakibat membahayakan bagi pemakainya, seperti sakitnya menjadi lebih parah. Dan yang ketiga, pemakaian air pada saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi atau tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih. Nomor 9. Ada air 1 ember kecil yang cukup untuk berwudu.
ketika hendak dipakai kejatuhan kotoran cecak. Namun, sifat air tersebut, baik warna, rasa, dan baunya, tidak mengalami perubahan. Air tersebut termasuk kategori titik-titik. A. Air yang suci dan mensucikan. B. Air yang suci namun tidak mensucikan. C. Air mustakmal. Dan D. Air mutanajis. Jawabnya adalah D. Air mutanajis. Anak-anak hebat, air mutanajis adalah air dalam volume yang sedikit serta terbatas yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis. Sekarang nomor 10. Termasuk syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan batu untuk bersuci adalah titik-titik. Kecuali A. Batu yang suci. B. Batu tidak basah dan lembab. C. Sisi-sisi tidak terlalu runcing. D. Yang bekas digunakan untuk bersuci. Jawabnya adalah D. Anak-anak, ada beberapa syarat benda padat dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, benda tersebut harus kasar atau dapat membersihkan. Yang kedua, suci. Dan yang ketiga, tidak terpakai. Sekarang nomor 11. Perbedaan ciri-ciri najis dan kotoran biasa adalah A. Jorok. B. Menjadi syarat sholat. C. Menjijikan. D. Kumuh. Jawabnya adalah B. Menjadi syarat sholat. Anak-anak, najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara, sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Sesuatu yang kotor belum tentu dikategorikan sebagai najis. Contohnya, pakaian yang penuh dengan keringat dan dipakai berulang kali tanpa dicuci. Semakin lama, maka keringat tersebut akan menempel di baju semakin banyak. Meskipun jorok dan menjijikan, baju tetap dalam keadaan suci. Sedangkan kita bandingkan dengan berak cicak di lantai yang telah mengering. Kotoran tersebut sudah hilang, yang ada tinggal bau yang tidak menyengat. Kesan jorok dan jijik sudah tidak ada lagi dari lantai yang terkena kotoran cicak. Namun, lantai tersebut tetap najis yang harus disucikan. Nomor 12. Ditinjau dari kategorinya, najis dibagi menjadi 3 macam. Kecuali A. Mukhafafah. B. Mughaladah. C. Mutawasithah. D. Murabbathah. Jawabnya adalah D. Murabbathah. Anak-anak, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughaladah, najis mutawasithah, dan najis mukhafafah. Sekarang nomor 13. Perintah untuk membersihkan pakaian terdapat dalam surat titik-titik. A. Al-Fatihah ayat 3. B. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. C. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. D. Quran surat An-Nisa ayat 21. Jawabnya adalah C. Anak-anak, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Itu adalah penggalan dari surat Al-Mudaththir. Kemudian, untuk Quran surat Al-Baqarah ayat 125, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan sujud. Jadi, nomor 13 jawabnya adalah C.
Sekarang nomor 14. Najis yang tampak wujud, bau dan warnanya disebut titik-titik. A. Hukmiyah, B. Ainiyah, C. Mukhaffafah, D. Mughaladah. Jawabnya adalah B. Ainiyah. Anak-anak, najis mutawassithah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mutawassithah hukmiyah. Apa mutawassithah hukmiyah? Mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada wujud, bau, maupun warnanya. Sedangkan mutawassithah ainiyah adalah najis yang masih ada wujud, bau, ataupun warnanya. Sehingga dari pembahasan tersebut, nomor 14 jawabnya adalah B, ainiyah. Sekarang nomor 15. Cara mencucikan pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI adalah titik-titik. A. Cukup membersihkan air yang suci. B. Mengalirkan air. C. Dicuci dengan sabun. D. Dicelupkan ke dalam air. Jawabnya adalah A. Cukup membersihkan air yang suci. Anak-anak yang termasuk najis mukhaffafah, yaitu air kencing anak laki-laki yang hanya minum ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mencucikan najis tersebut cukup dengan membersihkan air pada benda yang terkena najis. Sehingga dari pembahasan itu, nomor 15 jawabannya adalah A. Cukup membersihkan air yang suci. Sekarang nomor 16. Untuk memastikan sisa najis urin perempuan, maka sebelum bersuci dianjurkan titik-titik. A. Berdehem, B. Berdiri, C. Meloncat-loncat, D. Menekan kandung kemih. Jawabannya adalah D. Menekan kandung kemih. Sekarang nomor 17. Termasuk jenis-jenis hadas kecil adalah titik-titik, kecuali A. Kencing, B. Sperma, C. Berak, D. Muntah. Jawabnya adalah B. Sperma. Anak-anak, hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara wudhu atau dengan tayamum. Sebabnya, keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang, hilang akal, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, atau bersentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan muhrim. Dari pembahasan ini, maka nomor 17 jawabannya adalah B. Sekarang nomor 18. Wudhu tidak akan sah jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Di bawah ini, yang bukan merupakan rukun wudhu adalah A. Niat, B. Membasuh tangan sampai siku, C. Membasuh muka, D. Berkumur-kumur. Jawabnya adalah D. Berkumur-kumur. Anak-anak, rukun wudhu ada beberapa macam. Yang pertama, niat wudhu, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib atau urut dari awal sampai akhir. Sekarang 19. Thaharah artinya bersuci dari titik-titik. A. Kotoran, B. Najis, C. Debu, D. Dosa. Jawabnya adalah B. Najis. Anak-anak, thaharah secara istilah adalah mensucikan badan, pakaian, maupun tempat dari najis dan hadas. Sehingga dari pembahasan ini, nomor 19 jawabannya adalah B.
najis. 20. Termasuk syarat-syarat diperbolehkannya menggunakan debu untuk bertayamum adalah titik-titik. Kecuali A. Lembab, B. Suci, C. Kering, D. Berdebu. Jawabnya adalah A. Lembab. Anak-anak hebat, syarat diperbolehkannya menggunakan debu untuk tayamum adalah sudah masuk waktu sholat, kesulitan mendapatkan air dengan tanah atau debu, kemudian tanah atau debu tersebut harus kering dan suci. Sehingga dari pembahasan itu, maka nomor 20 jawabannya adalah A. Lembab. 21. Allah SWT menyukai orang yang mensucikan diri. Oleh sebab itu, hendaklah kita gemar A. Hidup rapi, B. Hidup tertib, C. Kepadanya, D. Bersuci. Jawabnya adalah D. Bersuci. Nomor 22. Najis ialah sesuatu yang kotor menurut titik-titik. A. Agama, B. Diri sendiri, C. Diri sendiri dan orang lain, D. Orang yang sehat. Jawabnya adalah A. Anak-anak, najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara. Dari pembahasan tersebut, maka nomor 22 jawabannya adalah A. Agama. Nomor 23. Kotoran sapi, kerbau, dan kambing termasuk najis titik-titik. A. Mukhafafah, B. Mutawasithah, C. Mughaladhah, dan D. Berat. Jawabnya adalah B. Mutawasithah. Anak-anakku yang berbahagia, najis mutawasithah adalah najis sedang. Sedangkan yang termasuk najis mutawasithah adalah bangkai binatang darat, segala macam darah kecuali hati dan limpa, nanah atau darah yang sudah membusuk, semua benda yang keluar dari dua jalan, baik kotoran manusia maupun hewan, yaitu kubul maupun dubur. Kemudian, segala macam minuman keras dan muntahan. Sekarang nomor 24. Najis mutawasithah yang masih ada wujud, bau ataupun rasa disebut titik-titik. A. Mutawasithah, B. Mutawasithah hukmiyah, C. Mutawasithah ainiyah, D. Mukhafafah ainiyah. Jawabnya adalah C. Anak-anak, najis mutawasithah dibagi menjadi dua. Mutawasithah hukmiyah dan mutawasithah ainiyah. Sehingga najis yang masih ada wujud, bau ataupun warnanya disebut dengan mutawasithah ainiyah. Sekarang nomor 25. Di bawah ini yang termasuk rukun mandi adalah titik-titik. A. Membaca basmalah, B. Niat, C. Mendahulukan anggota badan yang kanan, D. Menyiram kepala sebanyak 3 kali. Jawabnya adalah B. Anak-anak, rukun mandi ada dua macam. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Dari pembahasan tersebut, maka nomor 25 jawabannya adalah B. Niat. Nomor 26. Perhatikan jenis-jenis air berikut. 1. Air hujan. 2. Air degan. 3. Air sungai. 4. Air dari mata air. Pertanyaannya, berdasarkan beberapa jenis air tersebut, air yang tidak termasuk air tohir mutahhir terdapat pada nomor titik-titik.
A1, B2, C3, D4. Jawabnya adalah B2. Anak-anak, air suci dan mensucikan atau air mutlak, contohnya adalah air hujan, air salju, air laut, mata air, air sungai, air embun, dan air sumur. Dari pembahasan tersebut, maka nomor 26 jawabannya adalah B, yaitu air degan. Pak Budi mengisi sebuah ember untuk air wudhu yang akan digunakan untuk sholat tahajud. Saat bangun tidur dan akan berwudhu, ia melihat ada kotoran cecak dalam ember tersebut. Kemudian, Pak Budi membuang air tersebut karena tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pertanyaannya, jenis air berdasarkan ilustrasi tersebut di atas adalah air titik-titik. A. Mutanajis, B. Mustakmal, C. Musamas, D. Tohir Mutohir. Jawabnya adalah A. Mutanajis. Anak-anak, apa air mutanajis? Air mutanajis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau bercampur dengan benda najis. Nomor 28. Syahid meletakkan seember air yang terbuat dari logam di bawah terik matahari. Tujuannya agar air tersebut menjadi hangat saat digunakan untuk bersuci. Hukum bersuci dengan air tersebut adalah A. Haram, B. Mubah, C. Makruh, D. Sunnah. Jawabnya adalah C. Makruh. Anak-anak, makruh artinya tidak dianjurkan. Air yang sangat panas atau dingin, namun tidak sampai membahayakan anggota tubuh, tidak dianjurkan untuk digunakan, karena dapat menghilangkan atau mengurangi kekusukan orang yang berwudu. Yang kedua, membuat pelakunya gelisah dengan pedihnya panas atau dingin. Dan yang ketiga, menyebabkan tergesa-gesa untuk mengakhiri pemakaiannya. Nomor 29. Perhatikan beberapa jenis air berikut ini. 1. Air kopi. 2. Air jeruk. 3. Air embun. 4. Air sumur. Pertanyaannya, berdasarkan beberapa jenis air tersebut, jenis air yang suci namun tidak digunakan untuk bersuci terdapat pada nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabnya adalah A. 1 dan 2. Anak-anak, contoh air suci dan mensucikan atau yang disebut dengan air mutlak, contohnya adalah air hujan, air laut, air sungai. Kemudian ada air sumur, air salju, mata air, dan air embun. Nomor 30. Wudu harus dilakukan dengan tertib. Apa artinya? A. Tidak boleh desak-desakan. B. Harus dalam satu waktu. C. Dilakukan sesuai urutan. D. Berbagian sopan. Jawabnya adalah C. Dilakukan sesuai urutan. Anak-anak, demikian latihan soal UTS atau PTS Mapel fikih. Kemudian silakan dihitung berapa jumlah pekerjaan yang betul, kemudian dibagi 3. Berapa nilainya? Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.